Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan dicintainya, di video 10 yang lalu kita sudah membahas kisah tentang kelahiran dan 40 tahun sebelum nubuwah. Sekarang di video ke-11 kali ini kita akan berkisah tentang di bawah lindungan nubuwah dan risalah. Kisah pertama tentang beliau di Gua Hira. Dari beberapa hasil pengamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum itu telah membentangkan jarak pemikiran antara diri beliau dengan kaum beliau. Selagi usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir mencapai 40 tahun, sesuatu yang paling disukai adalah mengasingkan diri. Dengan membawa roti dari gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hira di Jabal Nur, yang jaraknya kira-kira 2 mil dari Makkah. Suatu gua yang tidak terlalu besar, yang panjangnya 4 hasta dan lebarnya antara 3/4 hingga 1 hasta. Kadang-kadang keluarga beliau ada yang menyertai di sana. Selama bulan Ramadan beliau berada di gua ini, dan tak lupa memberikan makanan kepada setiap orang miskin yang juga datang ke sana. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tak terhingga di balik alam. Beliau tidak pernah merasa puas melihat keyakinan kaumnya yang penuh kemusyrikan dan segala persepsi mereka yang tak pernah lepas dari tahayul. Sementara itu, di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas dan mempunyai batasan-batasan tertentu yang bisa menghantarkan kepada keridhaan dan kepuasan hati beliau. Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini termasuk satu sisi dari ketentuan Allah atas diri beliau sebagai langkah persiapan untuk menerima urusan besar yang sedang ditunggunya. Roh manusia manapun yang realitas kehidupannya akan disusupi suatu pengaruh dan dibawa ke arah lain, maka roh itu harus dibuat kosong dan mengasingkan diri untuk beberapa saat, dipisahkan dari berbagai kesibukan duniawi dan gejolak kehidupan serta kebisingan manusia yang membuatnya sibuk pada urusan kehidupan. Begitulah Allah mengatur dan mempersiapkan kehidupan Muhammad SAW untuk mengemban amanah yang besar, merubah wajah dunia dan meluruskan garis sejarah. Allah telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun bagi Rasulullah SAW sebelum membebaninya dengan risalah.
Beliau pergi untuk mengasingkan diri ini selama jangka waktu sebulan dengan disertai ruh yang suci sambil mengamati kegaiban yang tersembunyi di balik alam nyata. Hingga tiba saatnya untuk berhubungan dengan kegaiban itu tatkala Allah sudah memperkenankannya. Bisa dilihat fi Zilalil Quran juz 29 ayat 166. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati Allah dan dicintainya, Jibril turun membawa wahyu. Selagi usia beliau genap 40 tahun, suatu awal kematangan, dan ada yang berpendapat bahwa pada usia inilah para rasul diangkat menjadi rasul. Mulai tampak tanda-tanda nubuwah yang menyembul dari balik kehidupan pada diri beliau. Di antara tanda-tanda itu adalah mimpi yang hakiki. Selama 6 bulan mimpi yang beliau alami itu hanya menyerupai fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini termasuk salah satu bagian dari 46 bagian dari nubuwah. Akhirnya pada bulan Ramadan pada tahun ketiga dari masa pengasingan di Gua Hira, Allah berkehendak untuk melimpahkan rahmatnya kepada penghuni bumi, memuliakan beliau dengan nubuwah, dan menurunkan Jibril kepada beliau sambil membawa ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Hajar berkata, Al-Baihaqi mengisahkan bahwa jangka waktu datangnya mimpi itu selama 6 bulan. Oleh karena itu, permulaan nubuwah yang ditandai dengan mimpi itu terjadi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal, setelah usia beliau genap 40 tahun. Sedangkan permulaan wahyu untuk bangkit terjadi pada bulan Ramadan. Bisa dilihat di Fathul Bari Jilid 1 halaman 27. Setelah mengamati dan meneliti berbagai dalil dan perbandingan yang lain, maka memungkinkan bagi kami untuk membuat ketetapan tentang hari itu, yaitu pada hari Senin, malam tanggal 21 dari bulan Ramadan, atau bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 610 Masehi. Usia beliau saat itu genap 40 tahun lebih 6 bulan 12 hari menurut perhitungan kalender Hijriyah, atau 39 tahun lebih 3 bulan 22 hari menurut perhitungan kalender Syamsiyah. Ada perbedaan pendapat yang cukup tajam di antara para pakar sejarah dalam menetapkan awal bulan Allah memuliakan beliau dengan nubuwah dan menurunkan wahyu. Di antara mereka, lebih banyak yang menetapkannya pada bulan Rabiul Awal. Namun ada segolongan lain yang menetapkan bulan Ramadan, dan golongan lain ada yang menetapkannya bulan Rajab. Lihat Mukhtasar Siratir Rasul Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, halaman 75. Kami menguatkan pendapat kedua, yaitu pada bulan Ramadan, yang dikuatkan firman Allah, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Al-Baqarah 185. Begitu pula firman Allah, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Al-Qadar ayat 1. Sebagaimana yang sudah diketahui bersama, Lailatul Qadar adalah pada bulan Ramadan. Inilah maksud dari firman Allah, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi
Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ad-Dukhan ayat 3. Karena saat itu beliau berada di Gua Hira, berarti Jibril turun di sana, sebagaimana yang sudah diketahui. Ada pula perbedaan pendapat di antara para pakar tentang penentuan harinya dari bulan Ramadan. Ada yang berpendapat pada hari ke-7, ada yang berpendapat pada hari ke-17, ada yang berpendapat pada hari ke-18. Bisa dilihat di Mukhtasar Siratir Rasul halaman 75 dan Rahmah lil Alamin jilid 1 halaman 49. Al-Khadri menegaskan dalam muhadharatnya pada hari ke-17. Kami menguatkan pendapat yang menyatakan pada tanggal 21, sekalipun kami tidak melihat orang yang menguatkan pendapat ini. Sebab semua pakar biografi atau setidak-tidaknya mayoritas di antara mereka sepakat bahwa beliau diangkat sebagai Rasul pada hari Senin. Hal ini diperkuat riwayat para imam hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Maka beliau menjawab, pada hari inilah aku dilahirkan, dan pada hari ini pula turun wahyu yang pertama kepada aku. Dalam lafaz lain disebutkan, itulah hari aku dilahirkan, dan pada hari itu pula aku diutus sebagai Rasul atau turun kepadaku wahyu. Bisa dilihat di Sahih Muslim jilid 1 halaman 368. Juga Ahmad jilid 5 halaman 299. Juga Al-Baihaqi jilid 4 halaman 286 sampai 300. Al-Hakim jilid 2 602. Hari Senin dari bulan Ramadan pada tahun itu jatuh pada tanggal 7, 14, 21, dan 28. Beberapa riwayat yang sahih telah menunjukkan bahwa Lailatul Qadar tidak jatuh kecuali pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi jika kita membandingkan antara firman Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, dengan riwayat Abu Qatadah bahwa hari diutusnya beliau sebagai Rasul jatuh pada hari Senin, serta berdasarkan penelitian ilmiah tentang jatuhnya hari Senin dari bulan Ramadan pada tahun itu, serta berdasarkan penelitian ilmiah tentang jatuhnya hari Senin dari bulan Ramadan pada tahun itu, maka jelaslah bagi kami bahwa hari diutusnya beliau sebagai Rasul jatuh pada malam tanggal 21 dari bulan Ramadan. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah, marilah kita dengarkan penuturan Aisyah radhiyallahu anha yang hendak meriwayatkan kepada kita kisah kejadian ini yang berbinar karena cahaya dari Allah menguak tabir kegelapan, kekufuran, dan kesesatan, hingga dapat merubah jalan kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Dia berkata, awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW ialah berupa mimpi yang hakiki di dalam tidur beliau. Beliau tidak melihat sesuatu di dalam mimpinya, melainkan ada sesuatu yang datang menyerupai fajar subuh. Kemudian beliau paling suka mengasingkan diri. Beliau menyendiri di Gua Hira dan beribadah di sana pada malam-malam hari sebelum pulang ke keluarga dan mengambil bekal. Beliau menemui Khadijah dan mengambil bekal seperti biasanya, hingga datang kebenaran
tatkala beliau sedang berada di Gua Hira. Malaikat mendatangi beliau seraya berkata, "Bacalah." Berikut ini penuturan beliau. Aku tidak bisa membaca. Dia, malaikat Jibril, memegangiku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya, hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku lalu berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Rabbmulah yang paling pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq ayat 1-5. Adik-adik yang dicintai Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang bacaan ini dengan hati yang bergetar. Lalu pulang menemui Khadijah bin Khuwailid seraya bersabda, selimutilah aku. Maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil, layaknya terkena demam. Apa yang terjadi padamu? Beliau bertanya kepada Khadijah. Apa yang terjadi padaku? Beliau Rasulullah bertanya kepada Khadijah. Maka dia memberitahukan apa yang baru saja terjadi. Beliau bersabda, aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri. Khadijah berkata, tidak, demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, ikut membawakan beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Selanjutnya Khadijah membawa beliau pergi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Waraqah adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani seperti yang dikehendaki Allah. Dia sudah tua dan buta. Khadijah berkata kepada Waraqah, wahai anak pamanku, dengarkanlah kisah dari anak saudaramu Rasulullah. Waraqah bertanya kepada beliau, apa yang pernah engkau lihat wahai anak saudaraku? Rasulullah SAW mengabarkan apa saja yang telah dilihatnya. Akhirnya Waraqah berkata, ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Benarkah mereka akan mengusirku? Beliau bertanya. Benar. Tak seorang pun pernah membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu secara sungguh-sungguh. Waraqah meninggal dunia pada saat-saat turun wahyu. Bisa dilihat di Sahih Al-Bukhari jilid 1 halaman 2-3. Al-Bukhari mentakhrij dengan sedikit perbedaan dalam lafaznya dalam buku At-Tafsir wa Ta'birur Ru'ya. At-Tabari dan Ibnu Hisham meriwayatkan
yang intinya menjelaskan bahwa beliau pergi meninggalkan Gua Hira. Setelah mendapat wahyu, lalu menemui istri beliau dan pulang ke Makkah. Adapun riwayat At-Tabari menyebutkan sekilas tentang sebab keluarnya beliau dari Gua Hira. Inilah riwayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada makhluk Allah yang paling kubenci selain dari penyair atau orang yang tidak waras. Aku tidak kuat untuk memandang keduanya." Beliau juga bersabda, "Yang paling ingin kujauhi adalah penyair atau orang yang tidak waras. Sebab orang-orang Quraisy senantiasa berbicara tentang diriku dengan syair itu. Rasanya ingin aku mendaki gunung yang tinggi, lalu menerjunkan diri dari sana agar aku mati saja, sehingga aku bisa istirahat dengan tenang." Beliau bersabda lagi, "Maka aku pun pergi dan hendak melakukan hal itu. Namun di tengah gunung, tiba-tiba ku dengar suara yang datangnya dari langit berkata, 'Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku Jibril.' Aku mendongakkan kepala ke arah langit, yang ternyata di sana ada Jibril dalam rupa seorang laki-laki dengan wajah yang berseri. Kedua telapak kakinya menginjak ufuk langit seraya berkata, 'Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku Jibril.' Aku berdiam diri sambil memandangnya, bingung apa yang hendak ku kerjakan. Tidak berani melangkah maju atau mundur. Aku memalingkan wajah dari arah yang ditempati Jibril di ufuk langit. Tapi setiap kali aku memandang arah langit yang lain, di sana tetap ada Jibril seperti yang kulihat. Aku tetap diam, tak selangkah kaki pun maju ke depan atau surut ke belakang. Hingga akhirnya Khadijah mengirim beberapa orang untuk mencariku. Bahkan mereka sampai ke Makkah dan kembali lagi menemui Khadijah tanpa hasil. Padahal aku tetap berdiri seperti semula di tempatku berdiri. Kemudian Jibril enyah dariku, dan aku pun pulang kembali menemui keluargaku. Sesampai di rumah, aku langsung duduk di atas paha Khadijah sambil bersandar kepadanya. "Wahai Abu Qasim, kemana saja engkau tadi? Demi Allah, aku telah mengirim beberapa orang untuk mencarimu hingga mereka sampai Makkah, namun kembali lagi tanpa hasil," kata Khadijah. Kemudian aku memberitahukan apa yang telah kulihat. Dia berkata, "Bergembiralah wahai anak pamanku, dan teguhkanlah hatimu. Demi diri Khadijah yang ada di tangannya, aku benar-benar sangat berharap engkau menjadi nabi umat ini." Setelah itu Khadijah beranjak pergi untuk menemui Waraqah dan mengabarkan kepadanya. Waraqah berkata, "Maha suci, Maha suci." Demi diri Waraqah yang ada di tangannya, namus yang besar yang pernah datang kepada Musa kini telah datang kepadanya. Dia adalah benar-benar nabi umat ini. Katakanlah kepadanya agar dia berteguh hati. Khadijah pulang lalu mengabarkan apa yang dikatakan Waraqah kepadanya. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan istrinya dan pergi ke Makkah, beliau bertemu Waraqah. Setelah mendengar penuturan langsung dari beliau, Waraqah berkata, "Demi diriku yang ada di tangannya, engkau adalah benar-benar nabi umat ini. Nama yang besar telah datang kepadamu, seperti yang pernah datang kepada Musa." Diringkas dari Sirah Ibnu Hisham, jilid 1,
halaman 238. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah, wahyu terputus. Tentang jangka waktu terputusnya wahyu, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang intinya menjelaskan bahwa jangka waktunya adalah beberapa hari. Inilah pendapat yang kuat dan bahkan yang bisa dipastikan setelah mengadakan penyelidikan dari segala sisi. Pendapat yang banyak menyebar bahwa masa terputusnya wahyu itu berlangsung selama 3 tahun atau 2,5 tahun merupakan pendapat yang tidak benar. Namun bukan di sini tempatnya untuk menyanggah pendapat ini secara rinci. Nah, pada masa-masa terputusnya wahyu itu, Rasulullah SAW hanya diam dalam keadaan termenung lebih, dalam keadaan termenung sedih. Rasa kaget dan bingung melingkupi diri beliau. Al-Bukhari meriwayatkan di dalam Kitab At-Ta'bir yang isinya sebagai berikut. Wahyu terputus selang beberapa waktu, hingga Nabi SAW dirundung kedukaan seperti halnya diri kita yang sedang berduka. Beberapa kali beliau pergi ke puncak gunung agar mati saja di sana. Tapi setiap kali beliau sudah mencapai puncaknya dan terbersit keinginan untuk terjun dari sana, muncul bayangan Jibril yang berkata kepada beliau, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasul Allah." Dengan begitu, hati dan jiwa beliau menjadi tenang kembali. Setelah itu beliau pulang kembali. Jika kevakuman wahyu itu berselang lagi, maka beliau melakukan hal sama. Namun selagi sudah tiba di puncak gunung, tiba-tiba muncul bayangan Jibril dan mengatakan hal yang sama. Bisa dilihat di Sahih Al-Bukhari, Kitab At-Ta'bir, bab awalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya as-salihah, jilid 2, halaman 340. Selanjutnya Jibril turun membawa wahyu untuk kedua kalinya. Ibnu Hajar menuturkan, selama wahyu terputus untuk beberapa hari lamanya, beliau ingin ketakutan dan kedukaannya segera sirna dan kembali seperti sebelumnya. Tatkala bayang-bayang kebingungan mulai surut, tanda-tanda kebenaran mulai membias, dan beliau menyadari secara yakin bahwa kini beliau benar-benar menjadi seorang Nabi Allah yang maha besar dan maha tinggi, bahwa yang mendatangi beliau adalah duta pembawa wahyu yang menyampaikan pengabaran langit. Kegelisahan dan penantiannya terhadap kedatangan wahyu merupakan sebab keteguhan hatinya. Jika wahyu itu datang lagi, maka Jibril benar-benar datang lagi untuk kedua kalinya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW menuturkan masa turunnya wahyu. Beliau bersabda, tatkala aku sedang berjalan, tiba-tiba ku dengar sebuah suara yang berasal dari langit. Aku mendongakkan pandangan ke arah langit. Ternyata di sana ada malaikat yang mendatangiku di Gua Hira, sedang duduk di sebuah kursi menggantung di antara langit dan bumi. Aku mendekatinya hingga tiba-tiba aku terjerembab ke atas tanah. Kemudian aku menemui keluargaku dan kukatakan, selimutilah aku, selimutilah aku.
Lalu Allah menurunkan surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 5. Setelah itu, wahyu datang secara berturut-turut. Bisa dilihat di Sahihul Bukhari, Kitabut Tafsir, bab Warrujza Fahjur, juz 2, halaman 733. Sedikit penjelasan tentang pembagian wahyu. Sebelum kita mulai merinci kehidupan beliau semasa risalah dan nubuwah, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu pembagian wahyu yang merupakan sumber risalah dan batasan-batasan dakwah. Ibnu Qayyim berkata menyebutkan tingkatan-tingkatan wahyu. Yaitu yang pertama, mimpi yang hakiki. Ini merupakan permulaan wahyu yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa yang disusupkan ke dalam jiwa dan hati beliau tanpa dilihatnya, sebagaimana yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Ruhul Qudus menghembuskan ke dalam diriku bahwa suatu jiwa sama sekali tidak akan mati hingga disempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah, baguskan dalam meminta, dan janganlah kalian menganggap lamban datangnya rezeki, sehingga kalian mencarinya dengan cara mendurhakai Allah. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan menaatinya. Yang ketiga, malaikat muncul di hadapan Nabi SAW dalam rupa seorang laki-laki, lalu berbicara dengan beliau hingga beliau bisa menangkap secara langsung apa yang dibicarakannya. Dalam tingkatan ini kadang-kadang para sahabat juga bisa melihatnya. Yang keempat, wahyu itu datang menyerupai bunyi gemerincing lonceng. Ini merupakan wahyu yang paling berat, dan malaikat tidak terlihat oleh pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga dahi beliau berkerut mengeluarkan keringat, sekalipun pada waktu yang sangat dingin, dan hingga hewan tunggangan beliau menderum ke tanah jika beliau sedang menaikinya. Wahyu seperti ini sekali pernah datang tatkala paha beliau berada di atas Zaid bin Thabit, sehingga Zaid merasa keberatan dan hampir saja dia tidak kuat menyangganya. Yang kelima, Nabi SAW bisa melihat malaikat dalam rupa aslinya, lalu menyampaikan wahyu seperti yang dikehendaki Allah kepada beliau. Wahyu seperti ini pernah datang 2 kali, sebagaimana yang disebutkan Allah di dalam surat An-Najm. Yang keenam, wahyu yang disampaikan Allah kepada beliau, yaitu di atas lapisan-lapisan langit pada malam Mi'raj, berisi kewajiban sholat dan lain-lainnya. Yang ketujuh, Allah berfirman secara langsung dengan Nabi SAW tanpa menggunakan perantara, sebagaimana Allah berfirman dengan Musa bin Imran. Wahyu semacam ini secara pasti berlaku bagi Musa berdasarkan nas Al-Quran dan menurut penuturan beliau dalam hadis tentang Isra. Sebagian pakar menambahi dengan tingkatan wahyu yang ke-8, yaitu Allah berfirman secara langsung di hadapan beliau tanpa ada tabir. Ini termasuk masalah yang dipertentangkan orang-orang salaf maupun khalaf. Begitulah uraian singkat tentang tingkatan-tingkatan wahyu dari yang pertama hingga ke-8. Namun yang pasti, tingkatan yang terakhir ini merupakan pendapat yang tidak kuat. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah, demikian video ke-11 tentang di bawah lindungan nubuwah dan risalah. Nanti akan kita lanjutkan di video yang ke-12 tentang perintah melaksanakan dakwah kepada Allah dan materi dakwah. Saya
Ahmad Mustaghfirin Pare memohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Hadza wa syukran. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.